Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang proyek UAS Data Warehouse and Business Intelligence yang berjudul Persepsi Mahasiswa tentang Mata Kuliah Pengetahuan Narkoba sebagai bentuk upaya kampus untuk mencegah dan menanggulangi narkoba di lingkungan kampus. Perkenalkan, di kelompok 5 ini ada Mas Rizwan Karto, dengan saya sendiri Danang Firmantoro, ada Mas Alif Andika Wiraraja, dan ada Mas Arika Kunto Wijoyo. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang pengadaan mata kuliah pengetahuan narkoba sebagai bentuk upaya kampus untuk mencegah dan menanggulangi narkoba di lingkungan kampus dapat didasarkan pada beberapa faktor yang relevan. Berikut ini adalah beberapa alasan yang mungkin menjadi latar belakang pengadaan mata kuliah tersebut. Yang pertama, ancaman narkoba. Narkoba merupakan masalah serius yang mengancam banyak masyarakat, termasuk lingkungan kampus. Kehadiran narkoba dapat merusak masa depan dan produktivitas individu, termasuk mahasiswa. Dengan menghadapi masalah ini, kampus perlu mengambil langkah-langkah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada mahasiswa tentang bahaya narkoba dan bagaimana mereka dapat melawan pengaruh negatifnya. Yang kedua, pencegahan dan kesadaran. Salah satu cara terbaik untuk mencegah penyalahgunaan narkoba adalah dengan meningkatkan kesadaran tentang bahayanya narkoba. Dengan memperkenalkan mata kuliah pengetahuan narkoba, kampus dapat memberikan pengetahuan yang mendalam tentang narkoba kepada mahasiswa. Hal ini akan membantu mahasiswa mengenali tanda-tanda penyalahgunaan, efek samping, dampak jangka panjang, dan konsekuensi yang mungkin timbul dari penggunaan narkoba. Yang ketiga, ada peran aktif kampus. Kampus memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi mahasiswa. Dengan mengintegrasikan mata kuliah, pengetahuan narkoba dalam kurikulum, kampus menunjukkan komitmen mereka dalam mencegah dan menanggulangi masalah narkoba di kalangan mahasiswa. Ini juga memperlihatkan peran aktif kampus dalam membentuk sikap dan perilaku yang positif terhadap narkoba. Yang kedua, rumusan permasalahan akan dibacakan oleh Mas Rizwan Karto. Terima kasih Mas Danang. Berkaitan dengan rumus permasalahan, bagaimana pengadaan mata kuliah pengetahuan narkoba dapat menjadi bentuk upaya kampus untuk mencegah dan menanggulangi narkoba di lingkungan kampus. Pertanyaan terkait yang dapat diajukan: 1. Apa manfaat pengadaan mata kuliah pengetahuan narkoba bagi mahasiswa di lingkungan kampus? 2. Apakah pengadaan mata kuliah pengetahuan narkoba dapat mengurangi insiden penggunaan narkoba di lingkungan kampus? 3. Bagaimana keberlanjutan pengajaran pemahaman tentang narkoba dapat dipastikan setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini? Di ketiga ini tujuan dibacakan oleh Mas Arika. Suaranya masih di mute, Mas Arika. Baik, suara saya sudah terdengar, Mas Danang? Sudah terdengar, Mas. Terima kasih. Sini saya akan membacakan tujuan pengadaan mata kuliah pengetahuan narkoba sebagai bentuk upaya kampus untuk mencegah dan menanggulangi narkoba di lingkungan kampus adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pemahaman. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang narkoba kepada mahasiswa. Dengan mempelajari pengetahuan narkoba secara ilmiah, mahasiswa akan memahami efek dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengguna narkoba terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan. Yang kedua, pemberian informasi yang akurat. Di mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang berbagai jenis narkoba, cara kerjanya, risiko kesehatan yang terkait, serta tanda-tanda dan gejala pengguna narkoba. Dengan pengetahuan yang tepat, mahasiswa dapat mengenali bahaya narkoba dan menghindari penyalahgunaannya. Yang ketiga, pengembangan keterampilan pencegahan. Di mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah pengguna narkoba. Mahasiswa akan belajar tentang strategi pencegahan, termasuk bagaimana menghadapi tekanan sebaya, membuat keputusan yang sehat, dan membangun pola hidup yang menghindari narkoba. Yang keempat, penanggulangan narkoba di lingkungan kampus. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan
yang diperlukan untuk menanggulangi permasalahan narkoba di lingkungan kampus. Dan mahasiswa akan diajarkan tentang identifikasi dini, intervensi, serta tindakan yang dapat dilakukan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa. Lalu yang kelima, membangun kesadaran dan sikap anti narkoba. Mata kuliah ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan sikap anti narkoba di kalangan mahasiswa. Dengan menyediakan pemahaman yang mendalam tentang bahaya narkoba, diharapkan mahasiswa akan mengembangkan sikap yang kuat terhadap penyalahgunaan narkoba dan berperan aktif dalam mengedukasi dan mempengaruhi rekan-rekannya. Masih Mas Arika untuk pengelolaan rapid minor. Pengelolaan rapid minor. Kuesioner berikut ini kita ambil dari 20 sampel yang ada di sekitar lingkungan kampus. Nah, ini adalah hasil responden mengenai pengadaan mata kuliah pengetahuan narkoba sebagai bentuk upaya kampus untuk mencegah dan menanggulangi narkoba di lingkungan kampus. Selanjutnya, Mas. Di kelima, pohon keputusan Mas Alip. Ini adalah tampilan pohon keputusan yang ada dalam software rapid minor yang kita kerjakan. Mata kuliah pengetahuan narkoba sebagai bentuk upaya kampus untuk mencegah dan menanggulangi narkoba di lingkungan kampus. Dengan adanya mata kuliah pengetahuan narkoba, maka pengetahuan dan kesadaran mahasiswa akan praktik narkoba semakin tinggi. Apakah mata kuliah ini bermanfaat atau tidak bermanfaat? Selanjutnya, Mas. Program rapid minor dalam perhitungan. Iya. Share screen, share screen. Share screen saya sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Oke, rapid minor yang dipakai adalah Rapid Minor Studio versi 10.1. Loading masih. Oh. Nah, ini adalah program rapid minor-nya. Untuk pertama-tama kita buka file kuesioner yang kita sudah kumpulkan tadi melalui read Excel. Terus dari read Excel ini diklik 2 kali, buka kuesioner, next. Lalu di blok hasil kuesioner yang sudah kita buat, total ada 15 pertanyaan. Semua hasil di blok, lalu next. Lalu
hasil yang ingin kita tanyakan. Apakah ini bermanfaat atau tidak bermanfaat? Oh ya, ini belum semua. Sampai ada. Nah, ini dilabeli yang terakhir. Apakah ini bermanfaat atau enggak? Di change role, lalu value-nya jadi label. Habis itu oke, finish. Setelah itu kita set role. Set role sendiri diubah jadi label. Value-nya apply. Jadi apakah bermanfaat? Apply. Selanjutnya decision tree. Habis itu apply modul. Kita tarik garis. Lalu tambah lagi performance. Dari sini ditarik garis. Setelah itu ini ke res. Dan yang apply model juga ke res. Habis itu diproses. Nah, ini adalah decision tree yang sudah tadi ada di slide sebelumnya. Lalu ada hasil akurasinya ada di angka 95%. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke host. Setelah program planner kita presentasikan, selanjutnya ada penutup, mungkin bisa dibacakan oleh Mas Rizwan Karto. Terima kasih Mas Dana. Oke, tadi sudah sama-sama kita dengar penjelasan dari teman-teman dari pembukaan, terus tujuan sampai dengan rapid manner, bahwa pengadaan mata kuliah pengetahuan narkoba sebagai bentuk upaya kampus untuk mencegah dan menanggulangi narkoba di lingkungan kampus adalah langkah yang penting dan proaktif. Dalam penutup berikut adalah beberapa poin penting yang dapat disampaikan. 1. Tahunnya di-unmute, Bang. Oke, terima kasih Bang Alif. Saya ulangin ya, sebagaimana tadi di awal sudah sama-sama kita dengar bahwa dari pembukaan awal ya sampai sekarang tadi ada di rapid manner sampai dengan decision tadi sudah dijelasin ya, bahwa pengadaan mata kuliah pengetahuan narkoba sebagai bentuk upaya kampus untuk mencegah dan menanggulangi narkoba di lingkungan kampus adalah langkah yang penting dan proaktif. Nah, dalam penutup berikut adalah beberapa poin penting yang dapat disampaikan. 1. Pemahaman yang
tingkatkan. Mata kuliah ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang narkoba. Mereka dapat belajar tentang efek, bahaya, dan risiko yang terkait dengan penggunaan narkoba serta dampak terhadap individu dan masyarakat. 2. Keterampilan pencegahan. Pengadaan mata kuliah ini memberikan mahasiswa keterampilan pencegahan yang berguna. Mereka dapat mempelajari strategi pencegahan yang efektif seperti menghadapi tekanan sebaya, membuat keputusan yang sehat, dan pengembangan pola hidup yang menghindari penggunaan narkoba. Ketiga, identifikasi dini dan penanggulangan. Mata kuliah ini juga mempersiapkan mahasiswa untuk mengidentifikasi dini tanda-tanda penggunaan narkoba dan memberikan intervensi yang tepat. Dengan pengetahuan yang mereka peroleh, mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam menangani masalah narkoba di lingkungan kampus maupun lingkungan sekitar. Berikutnya, keempat, kesadaran dan sikap anti narkoba. Mata kuliah ini berkontribusi pada pembentukan kesadaran dan sikap yang kuat terhadap penyalahgunaan narkoba. Dengan pemahaman yang mendalam, mahasiswa dapat membangun sikap yang negatif terhadap narkoba dan menjadi advokat untuk mendorong kesadaran anti narkoba di kalangan rekan-rekan mereka. Yang kelima, evaluasi dan perbaikan. Hasil dari kuesioner dan umpan balik responden dapat digunakan untuk mengevaluasi aktivitas mata kuliah ini dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Dengan terus mengembangkan dan memperbaiki kurikulum, metode pengajaran, dan materi pengadaan mata kuliah ini dapat semakin efektif dalam mencapai tujuannya. Nah, dan sebagai tambahan, banyak stakeholder juga yang bisa ajak terlibat untuk mata kuliah ini, karena ini bukan hanya konsen sebagai mata kuliah, tapi di dalam negara juga ini satu hal yang sangat diperhatikan. Mungkin bisa dari saya kembalikan kepada Bang Danang sebagai host. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Soundnya Mas Danang. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Sudah ada kesalahan dan kekurangan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.